tidak mencoret-coret ke layar dan menulis cat selama Kak Yogi sedang menyampaikan kajian. Kemudian mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilmi bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Teman-teman, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang berikutnya, murojaah, mengulang-ulang ilmu yang telah didapat. Dan yang terakhir, amalkan semua ilmu yang telah didapat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, Kak Yogi Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mikan, ahlan bik. Masya Allah, Masya Allah. Kaifa haluka ya Mikan? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluka ya Kak Yogi? Ana bi khairin, walhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih, ingin mendengarkan ilmu dari Kak Yogi. Teman-teman jangan lupa mencatat dan tetap jaga adab-adab menuntut ilmu ya. Tafadhol Kak Yogi. Syukran. Nafakimi Kandila Uin Batar. Naam, atau Abang Mikan hafizahullah ta'ala. Naam, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya rame nih kajiannya. Dan ada sesuatu yang beda ya. Biasanya mau kajian, tidak ada pembukaan dari teman-teman hebat. Dan hari ini, Masya Allah, ketika baru mulai kajian, kita disambut oleh Abang Mikan. Dan nanti insya Allah ke depannya akan ada abang-abang lain yang akan menemani adik-adik dalam pembukaan kajiannya insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, selamat datang buat semua penuntut ilmu. Selamat datang buat adik-adik yang selalu Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Semoga pada kesempatan pagi hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Ya, tidak lupa salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang laki-laki, teman-teman yang perempuan, ya, semoga pada kesempatan pagi hari ini teman-teman udah siap ya buat belajar. Teman-teman sudah siap untuk menimba ilmu dan untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi dikasih tahu sama abang kita yang ganteng banget, Abang Mikan. Ya, kata Abang Mikan, kita akan belajar tentang adab-adab salam. Ya, Kak Yogi, aku mah udah bisa ngucapin salam. Ya, tinggal bilang Assalamualaikum. Hah? Teman-teman udah tahu ya? Siapa yang pernah dengar Assalamualaikum? Aduh, Satria udah. Udah semua ya teman-teman ya. Oke. Ya, ya udah deh. Kita nggak jadi kajian. Dadah. Oh, jadi dong. Ya, masa? Karena aku sudah tahu, terus kita nggak jadi kajian, ya tetap dong Kak Yogi kajian. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata salam itu tidak hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum. Ya, ternyata ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, ada tata cara yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dalam mengucapkan salam. Walaupun adik-adik udah bisa ngucapin Assalamualaikum, tapi ada adab yang harus diperhatikan. Ya, kita akan belajar dulu tentang salam. Ya, kita akan belajar tentang salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-27. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, kata Allah. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wah, siapa aja nih orang-orang yang beriman? Alhamdulillah adik-adik di sini Kak Yogi yakin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau adik-adik dan Kak Yogi tidak beriman kepada Allah, belum tentu kalian ada di sini. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Nih, wahai orang-orang yang beriman. Nah, wahai adik-adik yang ada di sini, dengarkan baik-baik kata Allah. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ya, janganlah kalian masuk ke dalam rumah ya yang bukan rumah kalian.
hatta tasta'nisu, sampai kalian memberikan atau meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi, perintah salam itu Allah tegaskan dalam surat apa tadi teman-teman? Surat An-Nur ayat ke-27. Ya, jadi kita disuruh untuk mengucapkan salam dulu ya sebelum kita masuk ke dalam rumah. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur juga. Suratnya masih sama teman-teman sekalian. Tapi ayatnya yang beda nih. Ya, ayatnya yang ke-61. Kata Allah, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Ya, Allah kabarkan apabila kamu memasuki suatu rumah, ya, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya. Yang artinya kita memberikan salam. Ya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi kebaikan. Jadi, teman-teman sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, mengabarkan tentang salam. Ya, bagaimana cara kita mengucapkan salam, bagaimana kalau kita mau masuk rumah, kita pun harus mengucapkan salam. Jadi teman-teman sekalian, yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam adalah perintah dari siapa sayang? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi kita juga berpesan loh agar kita mengucapkan serta menyebarkan salam. Ya, kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Pasti yang paling ujung kalian pernah mendengarnya. Betul nggak adik-adik sekalian? Ya, kalimat yang paling ujung, afsyus salama bainakum. Afsyus salama bainakum. Begitu teman-teman sekalian. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Nah, Nabi kemudian mengatakan, dan tidaklah kalian dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, jadi kita harus saling mencintai teman-teman sekalian. Nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling marah, nggak boleh saling berantem, nggak boleh saling ngomel-ngomel. Ya, teman-teman harus saling mencintai kepada sesama teman, kepada sesama saudara, selagi teman
ataupun saudara kita beragama Islam. Ya, nah teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai." Ya, dikabarkan nih sama Nabi, gimana caranya supaya kita bisa saling mencintai? Waduh, gimana ya? Penasaran nggak teman-teman? Gimana caranya ya supaya kita bisa saling mencintai, supaya kita nggak berantem lagi, supaya kita nggak marah-marahan lagi, supaya kita nggak ngomel-ngomelan lagi? Caranya gimana ya? Maka caranya adalah, siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu caranya supaya kita bisa saling mencintai? Oke deh, karena teman-teman mau tahu, kayak dikasih tahu ya. Caranya kata Nabi, afsyus salama. Ya, sebarkanlah salam, teman-teman sekalian. Wah, 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 wah. Ya, kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Ya, bainakum, di antara kalian. Ya, jadi teman-teman ya kayak dicintai karena Allah, mulai sekarang kita wajib semangat nih untuk bisa mengucapkan salam. Kenapa Kak? Karena salam ini perintah dari Allah, juga perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Allah dan Rasulullah telah memerintahkan kita, maka kita harus semangat teman-teman sekalian. Sebab apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kebaikan untuk kita. Ya, teman-teman bisa praktekin deh ini. Bayangin, ya, teman-teman ketika teman-teman lagi ketemu sesama Muslim, terus kalian mengucapkan salam. Beda nggak rasanya sama kalian nggak ngucapin salam? Pasti beda kan? Kak Yogi ketemu kalian nih misalkan, Kak Yogi lewat, terus Kak Yogi cuek, misalkan, ya, Kak Yogi nggak negur kalian, ya, Kak Yogi tidak nanya-nanya kalian, apa yang terjadi? Tidak ada cinta, ya nggak? Ih, mungkin kalian akan bilang ke Kak Yogi, itu Kak Yogi sombong banget sih, gitu ya teman-teman ya. Ih, nggak mau lagi ketemu Kak Yogi, sombong. Masa ketemu aja nggak mau ngucapin salam? Misalkan. Tapi kalau kita ketemu, terus kita mengucapkan salam, ya, kita ngucapin salam, terus kita eh, ramah sambil senyum, misalkan Assalamualaikum Abang Mikan, Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum Fadil Syamil Faiz, Assalamualaikum Kak Syifa, Assalamualaikum Kak Lia, Assalamualaikum Yogi. Ya, tanya sendiri dong. Ya, Assalamualaikum sambil senyum. Iya kan? Sambil tersenyum. Ya, apalagi sambil ngasih uang. Wah, pasti seneng. Enggak ya. Apalagi sambil ngasih hadiah misalkan. Ini Assalamualaikum. Ya, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Aku ada hadiah buat kamu. Ya, Masya Allah. Pasti akan timbul rasa cinta di antara kita. Dan Kak Yogi yakin tidak akan ada permusuhan. Nggak ada lagi yang mau bermusuh-musuhan. Ya, maka dari itu teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengucapkan salam serta mengamalkan adab-adabnya. Nah, di antara kita masuk ke pembahasan adab-adab salamnya. Di antara adab mengucapkan salam, ya, pertama
yang harus kita lakukan, mengucapkan salam terlebih dahulu dan membiasakannya. Ya, yang pertama, mengucapkan salam terlebih dahulu dan membiasakannya. Baik, mengucapkan salam terlebih dahulu ya, dan membiasakan untuk mengucapkannya. Ya, apa maksudnya Kak Yogi? Nah, banyak di antara kita yang malu-malu untuk memulai mengucapkan salam. Ya, maka teman-teman yang hari ini belajar tentang adab-adab mengucapkan salam, ya, teman-teman yang hari ini belajar bagaimana adab-adab mengucapkan salam, bagaimana adab-adab tentang salam, berusahalah untuk tidak malu. Kebanyakan orang malu-malu, ya, ketemu sama orang lain, Assalamualaikum. Ya, ada yang berani, ada yang ketemu sama orang, Assalamualaikum Pak. Ya, habis itu berlalu. Ada lagi yang ketemu nggak mau ngucapin salam. Maka teman-teman sekalian yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha memulai. Kita tampilkan nih teman-teman, syiar Islam. Ya, kita tampilkan bahwasanya kita adalah seorang anak yang suka menyebarkan salam. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Ya, ketika kita mengucapkan salam, kita memulai terlebih dahulu, orang otomatis akan menjawabnya insya Allah. Ya enggak? Assalamualaikum. Mau nggak mau, orang tersebut akan menjawab. Iya kan? Waalaikumsalam. Misalkan. Ya, dia akan menjawab Waalaikumsalam. Orang jadi senang. Besok-besok ketemu lagi. Besok-besok nih ketemu lagi, bisa jadi orang yang kita ucapkan salam, dia ngucapin salam ke kita, ya enggak? Ya kan, besok ketemu lagi. Apalagi kalau setiap hari, ya ketemu, misalkan Kak Yogi diucapin salam sama Mikan deh, misalkan. Mikan ngucapin salam ke Kak Yogi. Besoknya Kak Yogi jadi senang. Waduh, itu kalau ketemu sama anak itu pasti dia ngucapin salam. Aku ngucapin salam terlebih dahulu. Ya, akhirnya Kak Yogi ngucapin salam. Bayangin kalau seperti ini, indah atau tidak adik-adik sekalian? Indah sekali. Ya, dan kalau kita telah diucapkan salam, maka hukum menjawabnya adalah wajib. Ya, seorang muslim diwajibkan menjawab salam. Jika tidak, maka dia dosa, teman-teman. Assalamualaikum. Hup. Assalamualaikum. Misalkan, ya. Assalamualaikum. Nah, dia nggak jawab sama sekali. Dapat pahala atau dapat dosa adik-adik sekalian? Dapat dosa. Ya, dapat dosa teman-teman sekalian. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya dan mengetahui ilmunya. Ya. Oke, sebentar. Kak Yogi mau tanya, suara Kak Yogi apakah masih bisa didengar sama teman-teman? Masih ya. Kasih Kak Yogi jempol kalau masih bisa didengar. Barakallahu fiik. Na'am, ahsantum. Nah, buat teman-teman yang belum bisa mendengarkan Kak Yogi dengan baik, mungkin teman-teman bisa melihat ke sinyalnya, mungkin ada sesuatu yang terganggu gitu ya sayang ya. Nah, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan di sini. Jika seseorang mengucapkan salam kepada para jamaah, apakah setiap orang dari jemaah tersebut diwajibkan menjawab salamnya atau cukup seorang dari mereka saja? Kalau Kak Yogi ngucapin salam nih, lagi seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Siapa yang akan menjawab salamnya? Satu orang atau semua anak yang ada di sini? Ya, tentu semua itu lebih afdal. Ya, tapi kalau anak tersebut ada satu anak yang nggak jawab salamnya, anak tersebut dapat dosa atau tidak? Ayo, ada satu anak dia kayak gini ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dosa atau tidak yang tidak menjawab salam? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Nah, mohon teman-teman tidak menulis chat terlebih dahulu, cukup memberikan isyarat saja di Kak Yogi. Nah, tadi masih ada yang bertanya, Kak, adab nomor 1 apa, Kak? Kak Yogi ulang, mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik, mengucapkan salam terlebih dahulu dan membiasakannya. Kalau teman-teman tertinggal, nanti teman-teman bisa melihat pada YouTube-nya insya Allah. Ya. Nah, ketika Kak Yogi mengucapkan salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik menjawab semua di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu afdol teman-teman sekalian, itu baik. Tapi kalau yang menjawab salam hanya sebagian, ya hanya beberapa anak, apakah yang lainnya mendapatkan dosa? Tidak sayang, karena sudah terwakili oleh teman-teman yang lain. Yang berdosa ketika Kak Yogi mengucapkan kepada salah seorang anak. Kak Yogi bilang sama Fadil misalkan, Assalamualaikum. Malah diem, habis itu ditinggal misalkan. Nah, ketika itu, maka Fadil mendapatkan apa, Dil? Dosa. Paham gambarannya, teman-teman? Kayak Yogi ngucapin salam kepada Kak Syifa. Assalamualaikum, Kak Syifa. Kak Syifa malah, misalkan. Nah, ketika itu dapat pahala atau dapat dosa, Kak Syifa? Dapat dosa. Itu maksudnya. Jadi ketika menjawab sendirian itu teman-teman wajib menjawabnya. Ini adab yang pertama. Ya. Kemudian adab yang kedua, ucapkan salam yang paling utama. Ya. Ucapkanlah salam yang paling utama. Maksudnya apa, Kak Yogi? Ada berbagai macam jenis orang mengucapkan salam. Mulai dari Assalamualaikum. Ya, ada lagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak ada orangnya, pulang yuk. Misalkan. Ya, baik. Bagaimana ucapan salam? Ya, usahakan pada tingkatan yang paling utama. Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau sedang duduk di dalam majelis ilmu. Ya, di majelis di tempat duduk. Maka laki-laki itu mengatakan, "Assalamualaikum." Maka Nabi mengatakan, dia mendapatkan 10 kebaikan. Orang pertama lewat. Kemudian seorang lainnya melintas sambil mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia telah mendapatkan berapa sekarang? 20. Kemudian seorang lainnya melintas lagi dan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Ya, jadi mana yang akan kalian pilih? 10 kah
20 kah? Atau 30? Wah, tentu kita milih yang banyak. Kalau teman-teman dikasih duit 10 juta, 20 juta, 30 juta. Mana yang teman-teman ambil? Yang 30 juta. Wah, 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 wah. Masya Allah. Teman-teman udah tahu duit berarti ya. Nah, kita pilihnya yang 30 juta dong. Bisa buat beli sapi yang besar. Ya nggak teman-teman? Kalau dapat 30 juta, kita bisa beli sapi. Tapi kalau cuma dapat 10 juta, kita cuma bisa beli kambing. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, begitupun ketika kita mengucapkan salam. Teman-teman ucapin salamnya, usahakan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, jangan seperti sebagian orang-orang, sebagian anak-anak bilangnya Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Pak. Beli nasi uduknya, Pak. Assalamualaikum. Misalkan. Ya, jangan teman-teman sekalian. Ya, ucapkan dengan sempurna. Ya, teman-teman jangan malu-malu. Sebagian kita malu mengucapkan salam karena kata teman-temannya, apa sih kamu? Apalagi kalau memantapkan ainnya. Assalamualaikum. Kamu ngapain sih ngucapin salam sampai begitu banget? Teman-teman jangan malu ya. Nggak apa-apa. Biarin kita dinilai sama manusia jelek, tapi Allah menilai kita dengan kebaikan insya Allah. Ya, ucapkan salamnya dengan baik. Assalamualaikum. Sempurnakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempurnakan salamnya. Ya, dan ucapkan dengan hati yang ikhlas, dengan suara dan makhraj yang benar. Ya, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah hari ini kita belajar. Ya, coba teman-teman pernah lihat nggak ada orang ngetok pintu orang rumah? Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Melikum. Ya, kalau melikum dapat berapa pahala teman-teman? Susah ngitungnya ya, nggak dapat kayaknya. Nol dapatnya. Ya, soalnya nggak ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi bilang, Assalamualaikum dapat 10. Assalamualaikum warahmatullah dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Nah, kalau Assalamualaikum apalagi mecom, mecom. Aduh, emangnya lagi mau makan oncom? Ya, ini bukan salam adik-adik sekalian. Ya, kita harus mengucapkan salam kita dengan sempurna. Baik. Ya, hari ini kalian 319 peserta belajar tentang ucapin salam. Nanti ketemu sama teman-teman yang ngucapin salamnya masih suka asal-asalan, kasih tahu ya. Tadi kata Kak Yogi pas kajian, kalau ngucapin salam, ucapkan dengan sempurna. Gitu. Tapi sampaikannya dengan baik, teman-teman. Jangan marah-marah ya. Nggak boleh bilang, ngucapin salam, asal-asalan. Nggak benar tahu nggak? Nah, jangan. Ya, ntar teman yang lainnya marah. Ucapin dengan baik. Halo, tadi aku udah belajar loh. Kalau kita ngucapin salam, kita ucapkannya dengan sempurna. Gitu ya, paham insya Allah ya. Kemudian teman-teman yang kayak dicintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab kita yang ketiga. Nah, disunnahkan mengulangi salam, disunnahkan mengulangi salam hingga berapa kali? 1, 2, 3. Salasah. Ya, telu.
Ya, telu bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Inggrisnya tehere. Ya, tehere. Bukan kayak Yogi, three. Oh iya ya, three. Nah, 3. Paham toh? Jadi kita disunahkan untuk mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sebuah kalimat, beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dan jika beliau mendatangi sekelompok kaum, beliau mengucapkan salam hingga 3 kali. Apa tujuannya? Untuk memastikan agar semua orang telah mendengar salam dari kita atau orang tersebut udah mendengarkan salam. Paham nggak maksudnya? Kayak Yogi ketemu sama orang, ya, terus kayak Yogi bilang, Assalamualaikum. Orangnya nggak dengar pertama kali. Terus kayak Yogi bilang lagi, Assalamualaikum. Nggak dengar juga. Ya, maka kayak Yogi punya berapa kesempatan lagi? 1. Yang ketiga kayak Yogi bilang, Assalamualaikum. Langsung dia baru gitu ya. Langsung deh dengar. Oh iya, waalaikumsalam gitu. Ya, artinya diulangin sampai 3 kali ya dengan suara yang keras ya, dengan suara yang keras. Kita akan masukkan itu ke dalam adab berikutnya. Ya, paham insya Allah ya. Kemudian adab yang ke berapa sekarang teman-teman? Adab yang keempat. Ya, adab yang keempat, keraskan suara. Ya, keraskan suara ketika memberi salam. Nah, orang yang mengucapkan salam dengan suara pelan, ya, dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dalam keadaan yang memang dikecualikan. Ya, ada keadaan tertentu di mana dia mengucapkan salam dengan suara yang pelan. Tapi pada asalnya ketika kita mengucapkan salam, ya, kita mengucapkannya dengan suara yang keras, teman-teman sekalian. Artinya, ya tapi kerasnya teman-teman tahulah seberapanya ya. Bukan berarti keras teman-teman ngambil mikrofon dulu di rumah, terus bawa mikrofon, ya, bawa mikrofon, digendong mikrofonnya, terus kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan teman-teman. Ya, itu mah ganggu. Ya, itu bisa mengganggu orang lain, teman-teman keliling nih. Pernah lihat nggak? Ada mikrofon yang bisa digendong, kayak orang lagi ngamen, ya, di jalan-jalan. Ya, teman-teman jangan mampir yuk Pak, yuk mampir. Sambil bawa mikrofon, disetel dulu mikrofonnya, pasang suara yang paling keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ada orang di dalam kaget, teman-teman sekalian. Ya, gitu ya. Jadi jangan keras, maksudnya keras banget tidak. Kerasnya teman-teman tahulah insya Allah. Apa sih tujuan kita mengeraskan suaranya? Agar didengar, ya kan? Bukan untuk bikin orang lain keganggu, bukan. Tujuannya agar salamnya didengar adik-adik sekalian. Ya, jadi jangan juga mengucapkan salam pelan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. 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 Dengar nggak orangnya? Tidak. Kan nggak dengar? Percuma ya, udah kita capek-capek. Mau nyampe 1000 kali, dari pagi nyampe sore juga orangnya nggak akan dengar. Assalamualaikum dari pagi. Assalamualaikum. 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 Dari pagi nyampe sore orang nggak akan dengar ya. Kalau suaranya nggak dikeraskan adik-adik sekalian. Maka ya hendaknya kita mengeraskan suara kita ketika kita mengucapkan salam. Ya, kemudian adab yang kelima. Ya, adab yang kelima. Kalau kita tidak selesai hari ini, kita jadikan pelajaran ini beberapa kali insya Allah. Nah,
Adab yang kelima, mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Nah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, sebentar ya sayang ya. Izin sebentar. Nah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik dalam Islam? Ya. Kemudian kata Nabi, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya. Kata Nabi, amalan yang paling baik itu memberi makan. Ya, jangan lupa kalau adik-adik kelebihan rezeki, jangan lupa untuk memberikan makanan adik-adik kepada orang lain. Kalau adik-adik misalkan makan makanan ayam crispy misalkan, ya sekali-sekali adik-adik boleh berbagi kepada teman-teman yang lain yang susah untuk bisa makan ayam crispy misalkan. Ya, adik-adik makan es krim. Ya, cobalah untuk berbagi kepada teman-teman yang susah juga untuk makan es krim misalkan. Ya, karena hal ini merupakan amalan yang paling baik dalam Islam. Ya, coba semua orang mengamalkan hadis ini. Akan ada orang kelaparan atau tidak? Tidak ya. Kalau semua orang tahu hadis ini, insya Allah nggak ada orang yang kelaparan adik-adik. Ya, semua orang berbagi makanan, semua orang suka berbagi hadiah, pasti orang-orang akan bahagia insya Allah. Ya. Kemudian wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Ya, ketemu sama abang tukang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, beli baksonya, Bang. Misal. Ya, jangan bakso juga ya. Mentang-mentang habis salam ya. Misalkan ketemu mau belanja di mana? Alfamidi atau Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan. Wah kan nggak kenal Kak sama abang-abangnya, nggak apa-apa. Selama kita yakin dia orang Islam, kita ucapkan salam kepada mereka. Ya, jangan malu-malu. Ketemu sama orang di jalan, ketemu sama abang tukang paket. Biasanya kan sekarang banyak tukang paket ya, ke rumah ya, paket. Ya kan? Nah, adik-adik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh aja, jangan dari dekat-dekat. Ya, kepada siapapun, adik-adik hendaknya mengucapkan salam. Jangan sampai mengatakan, Kak Yogi, aku kan nggak kenal Kak, misalkan. Aku nggak kenal Kak sama tukang baksonya. Ya, makanya aku nggak mau ngucapin salam Kak. Ini sifat yang salah sayang. Ya, kita nggak harus kenal untuk mengucapkan salam. Ya, kita nggak kenal sama siapapun, ucapkan assalam. Ya, siapa yang sudah pernah pergi ikut Abi dan Umi umroh? Ada? Oh, ada ya. Ada yang sudah dan ada yang belum. Ya, kalau adik-adik pergi umroh, misalkan pergi ke kota Madinah, pergi ke Mekah, misalkan. Ya, di sana adik-adik jangan malu untuk mengucapkan assalam. Ya.
Nah, jangan lupa untuk mengucapkan salam, teman-teman sekalian. Ya, karena salam itu merupakan sebuah kebaikan. Ya, jadi orang yang tadinya belum kenal sama kita, ya, orang yang tadinya belum kenal sama kita, jadi kenal, ya enggak? Kan lama-lama seperti itu. Tadinya kita nggak kenal nih. Terus ketemu ucapin salam. Assalamualaikum. Ya, datang lagi. Assalamualaikum. Datang lagi. Assalamualaikum. Setiap hari ketemu salam. Lama-lama kenal. Ya Pak, mari. Sehari nggak ketemu aja jadi beda rasanya. Oh, mana ya anak ganteng, anak cantik yang biasanya suka salam itu. Kok hari ini nggak kelihatan ya? Ya, jadi dicari-cari kalian. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyatu alal ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya kepada orang yang dikenal saja. Artinya, ketika kita mengucapkan salam tapi hanya kita ucapkan kepada orang yang kita kenal, berarti kita sedang menjalankan tanda-tanda hari kiamat tersebut, teman-teman sekalian. Ya, maka hendaknya kita rajin mengucapkan assalam. Kemudian adab yang keenam. Nah, kita lewatkan. Nah, berikutnya dilarang. Nah, dilarang mengucapkan salam, dilarang mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ya, dilarang mengucapkan salam kepada ahli kitab. Apa itu ahli kitab, Kak Yogi? Ya, kita sebagai seorang muslim telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ya, siapakah mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabda'u, ya, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian jalan yang lebih sempit. Ya, jadi tidak perlu kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang bukan orang Islam. Ya, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Terus Kak Yogi, gimana kalau orang yang bukan Islam ngucapin salam terlebih dahulu ke kita? Ya, tiba-tiba ada orang bukan orang Islam nih teman-teman sekalian, teman kita mungkin, teman kita bermain tiba-tiba assalamualaikum, gitu ya, kan suka ada ya seperti itu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Kalau ada orang yang bukan orang Islam dari ahli kitab, ya,
mengucapkan salam kepada kalian, maka kalian cukup menjawabnya dengan kalimat wa alaikum. Gitu aja adik-adik. Paham? Ya, misalkan ada orang Yahudi ataupun Nasrani datang. Ya, kemudian mengatakan Assalamualaikum. Maka adik-adik dilarang menjawabnya dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang harus adik-adik jawab? Adik-adik cukup menjawabnya dengan jawaban waalaikum. Itu aja, cukup. Ya, cukup mengatakan apa teman-teman? Waalaikum. Ya, paham sampai di sini adik-adik sekalian? Nah, kemudian adab berikutnya, adab yang keberapa sekarang? Nah, adab yang ke-7 atau ke-8? Sekarang ke-7. Baik. Adab yang ke-7, nah, dibolehkan mengucapkan salam ya kepada seseorang yang sedang sholat. Ya, kayak diulang. Dibolehkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang sholat. Dan dibolehkan menjawab salam bagi orang yang sholat dengan menggunakan isyarat. Ya, jadi cukup dengan isyarat. Maksudnya gimana kayak gini? Ya, kalian baru pulang nih. Taib. Kalian baru pulang. Tiba-tiba buka pintu ceklek. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban? Kalian buka atau cari Abi dan Umi. Mana ya? Kalian ketika itu melihat beliau sedang sholat. Maka kalian diperbolehkan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Paham? Assalamualaikum. Ya, jadi apakah dengan suara yang keras, Kak? Iya, suara yang keras seperti biasa kepada orang-orang yang sedang tidak sholat. Umi lagi sholat nih. Allahu Akbar. Terus teman-teman salam. Assalamualaikum. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi Abi lagi sholat nih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Boleh nggak? Boleh. Kalian boleh ucapin salam kepada Abi, Umi, atau siapapun yang sedang sholat. Ya. Dan Abi serta Umi yang lagi sholat boleh menjawab salam. Ya. Tapi bukan dengan suara, melainkan dengan isyarat. Apa itu isyarat, Kak Yogi? Jadi bukan dengan suara maksudnya. Ya, jangan sampai Assalamualaikum terus dijawab Waalaikumsalam. Iya, tar dulu lagi sholat nih, misalkan. Apa yang terjadi dengan sholatnya? Ya, sholatnya bisa batal. Ya, Assalamualaikum Abi. Iya nak, Abi lagi sholat udah pulang ya? Iya, Abi sholat dulu ya. Abi sholat begini misalkan. Apa yang terjadi? Ya sholatnya batal lah, kan jadi ada obrolan ya. Jadi cukup dengan isyarat. Ya, apa maksudnya dengan isyarat, Kak? Bagaimana caranya? Tidak ada batasan tentang cara dan sifat ketika menjawab dengan isyarat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggunakan cara ketika menjawab dengan
salam. Caranya ada bermacam-macam. Bisa berisyarat dengan jari. Ya. Jadi dengan jari, misalkan Allahu Akbar. Ada yang jawab salam. Assalamualaikum. Cukup seperti ini. Ini jari kita. Cukup seperti ini. Coba gimana teman-teman? Assalamualaikum. Gini aja. Ini menunjukkan isyarat kalau orang yang kita ucapkan salam telah mendengar, ya kan? Telah mendengar ucapan salam dari kita. Ya. Kemudian, ya, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya dengan meluruskan telapak tangannya. Ya, dengan meluruskan telapak tangan. Mana telapak tangan kita? Ya, ini telapak tangan kita. Ya, bisa seperti ini. Ya, meluruskan telapak tangan. Ya. Telapak tangan berada di bawah dan punggung tangan berada di atas. Mana punggung tangan? Itu begini. Ya, ini hanyalah isyarat teman-teman sekalian. Ya, seperti ini hanyalah sebagai isyarat. Teman-teman cukup dengan jari tadi, ya, seperti ini atau seperti ini. Cukup. Ya, yang nggak boleh dilakukan, ya, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Masuk aja, masuk. Terus tanggung di sholat nih. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Ya, tadi dulu, ini yang Fatihah aja belum selesai. Iya, karena abudu. Iya, karena saya misalkan. Ya, ini yang nggak boleh. Ya, sholatnya batal kalau seperti itu. Paham, Tem? Jadi, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita saling belajar bagaimana cara dan adab-adab tentang salam. Karena selama ini kan kita diucapin salam pas kita lagi sholat, kita bingung mau ngapain, ya enggak? Aduh, apa nih? Gimana nih caranya? Gitu. Maka alhamdulillah pada hari ini kita telah mengetahuinya. Ya, wallahu taala alam bi as-shawab. Demikian sedikit adab-adab tentang assalam yang kenapa kayak diambil poin-poin penting ini? Karena poin-poin ini selalu dialami oleh kita semua, ya. Kali lagi sholat ada orang salam, gimana caranya? Ya, ketemu orang yang non Muslim mengucapkan salam, gimana caranya? Ya, kayak lagi berharap teman-teman nggak bingung lagi, sehingga ketika teman-teman ketemu dengan keadaan-keadaan tersebut, teman-teman bisa mengamalkannya. Nah, wallahu ta'ala nabi as-shawab. Jika teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas kayak gitu, silakan. Nah. Masya Allah, walhamdulillah teman-teman. Begitu banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Yogi. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Yogi. Nah. Insya Allah akan dipandu oleh Kak Yusuf Qoyim dari Khadijah Kids. Tafadhol Kak Yusuf Qoyim. Syukron Mika. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa resen terlebih dahulu ya. Atau teman-teman bisa memilih pertanyaannya di kolom chat. Bagi yang sudah resen, kami panggilkan satu persatu. Silakan. Kepada Satria Semarang, silakan menyalakan mic-nya. Nah, kayak bacakan ya. Kepada Satria. Oh ya. Halo. Nah. Ya. Untuk tadi waktu penyampaian kepada salam kepada orang yang bukan Muslim, jika kita yakin bahwa itu orang Muslim tetapi bukan Muslim, kita sudah terlanjur mengucapkan salam, maka dosa atau tidak Kak Yogi? Nah, barakallahu fiik buat Satria. Nah, kita yakin bahwasanya
orang ini penampilannya secara zahir, misalkan terlihat dia itu kayak muslim gitu ya Satria ya. Kayak muslim, dan memang kita melihatnya tidak ada kecurigaan. Tiba-tiba dia dapat kabar kalau dia bukan orang muslim, ya. Maka Allah akan memaafkan kita di atas ketidaktahuan kita. Ya, karena Kayugi tahu dan Kayugi paham di sebagian tempat antara orang Islam sama orang yang non-Islam nggak ada bedanya, ya nggak? Bahkan terkadang di sebagian tempat teman-teman sekalian ada orang yang melakukan selamatan misalkan, ya, yang mengundang orang-orang Nasrani. Yang datang siapa? Orang-orang Muslim pakai peci, ya, datang ke selamatan dan seterusnya, ya. Maka hal-hal yang seperti ini harus dilihat lagi ketika kita terjebak, misalkan kita nggak tahu sebelumnya bahwasanya dia bukan orang Islam, maka Allah memaafkan kita biiznillahi ta'ala. Tapi kalau kita sudah yakin bahwasanya dia memang bukan orang Islam dan sudah terkenal kalau dia bukan orang Islam, kita dilarang untuk untuk mengucapkan salam kepadanya dan menunjukkan rasa cinta kepadanya pun kita nggak boleh. Ya, ada istilahnya namanya al-wala. Ya, apa itu al-wala? Menunjukkan dan memberikan rasa cinta kita. Kita hanya berwala kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian orang-orang mukmin. Adapun kepada selain mukmin, maka kita dilarang berwala ataupun mencintai orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran Kak Yogi untuk jawabannya. Nah. Selanjutnya kepada Zahra Zahira, silahkan untuk menyalakan mic-nya. Nah. Kak Yogi. Iya. Apa tadi? Untuk wanita, ketika ada yang memberi salam, lalu kita sedang sholat, mukenanya diangkat atau tidak, Kak Yogi? Barakallahu fikum. Nah, untuk seorang wanita, tidak ada bedanya ketika sedang ada yang mengucapkan salam, ya, cukup memberikan isyarat. Yang penting orang yang mengucapkan salam tersebut tahu dan melihat isyarat tersebut. Paham nggak, Zahra? Misalkan lagi salat nih, lagi salat begini ya, ada yang salam assalamualaikum. Yang pasti orang tersebut tahu kalau Zahra telah menjawab salamnya. Ya, kan pasti ada gerakan di mukenahnya ya. Itu sudah cukup sayang. Ya, itu sudah cukup dan memberi tanda bahwasanya Zahra telah menjawab salam dari orang tersebut. Begitu sayang. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Kak Yogi untuk jawabannya. Selanjutnya kepada Gani Amanda, silahkan untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, Baik. kan kita disunahkan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Tapi saat kita mengucapkan salamnya tidak sengaja lebih dari 3 kali, apakah kita mendapatkan dosa? Barakallahu fiik. Nah, kita tidak mendapatkan dosa sayang, tapi kita telah meninggalkan keutamaan. Ya, kita telah meninggalkan keutamaan yang baik. Ya, maka mulai hari ini kita coba amalkan deh. Ketika kita udah ngucapin salam, assalamualaikum, belum dijawab, assalamualaikum, belum dijawab, assalamualaikum, ya,
kita mencoba keempat kali, Assalamualaikum. Kemudian dia menjawab, maka tidak apa-apa. Ya, tapi kita kehilangan kebaikan. Seharusnya ketika seseorang kita sudah mengucapin salam 3 kali tidak mendengar, maka kita tidak mengucapkannya kembali. Ya, pada asalnya mengucapkan salam itu hanya cukup berapa kali? 1 kali. Kenapa ada sampai 3 kali? Untuk meyakinkan bahwasanya orang tersebut telah mendengarkan salam kita. Kalau sudah 3 kali ternyata nggak ada jawaban, maka baiknya kita tinggalkan. Ya, berarti dia memang belum mendengar atau ada sesuatu yang menghalanginya atau memang beliau tidak mau menjawab dan seterusnya. Ya, batasannya ada pada 3 kali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syukron Kak Yogi untuk jawabannya. Nah, Kak Yogi ada pertanyaan juga di kolom chat. Anda Masya bacakan Allah. ya. Tafadhal ya Yusuf, tafadhal. Apa yang terjadi jika ada orang yang mengucapkan salam ke ahli ilmu? Apakah si ahli ilmu boleh menjawab? Nah, ini yang Kak Yogi belum pahami. Apa yang dimaksud dengan ahli ilmu? Ya, kalau yang ditanya dengan kepada ahli kitab, baru bisa kita jawab. Jika pertanyaannya, apa yang terjadi jika ada orang yang mengucapkan ke ahli kitab, apakah si ahli kitab boleh menjawab? Ya, kalau ahli kitab pada tuntunan mereka, gitu. Ya, kalau yang dimaksudkan dengan ahli ilmu, Kak Yogi belum paham apa yang dimaksudkan dengan ahli ilmu di sini. Ya, adapun kalau ini disematkan kepada ahli kitab, misalkan kita ngucapin salam ke ahli kitab, kita yang salah karena tadi Nabi melarang kita untuk mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron Kak Yogi. Nah, Kak Yogi ada pertanyaan lagi di kolom chat. Anda bacakan ya. Silakan. Kak, kalau menjawab salam saat sholat dapat berapa kebaikan? Masya Allah, Masya Allah. Dapat pahala yang banyak insya Allah. Ya, dapat pahala yang banyak. Yang pasti kita tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Kita sedang berbicara tentang hukum menjawabnya. Ya, apa hukum dari menjawabnya? Wajib. Sebagaimana tadi kayak beritahu ya. Kalau kita jawab salam itu hukumnya wajib. Maka seperti apapun keadaan kita, kita berusaha memberikan jawaban. Hatta walaupun itu dengan isyarat. Maka Allah akan berikan pahala insya Allah. Ya, berapakah pahalanya? Wallahu a'lam. Karena yang tadi kita sebutkan tentang jumlah pahala adalah ketika kita mengucapkan salam. Bukan ketika kita menjawabnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron Kak Yogi. Al-afu ya bunanya. Selanjutnya kepada Arashi Jakarta, silahkan menyalakan mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu kan waktu saya kan masih SD, dulu waktu masih kelas 2 itu saya pernah diajari sama kakak kelas. Kalau misalkan kita ngucapin salam itu nggak usah pakai assalamualaikum, tapi diajarinya kum doang. Kalau itu apakah dia akan mendapat dosa atau tidak Kak? Kita ngucapin ke siapa? Ke orang lain. Kayak misalkan contoh bertamu gitu. Kita ngucapin bertamu kepada orang yang non muslim gitu? Enggak, ke yang muslim. Cukup kum gitu? Iya, katanya seperti itu Kak. Nah, apa artinya kum? Nah, kum apa artinya? Kum itu antum. Kalian. Ya, kayak Yogi bilang sama antum. Kalian. Ada artinya nggak? Tidak. Ada doanya atau tidak? Tidak. Hai kalian.
Mana salamnya? Ya, seharusnya kita mengucapkan salam dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Karena kum itu sendiri artinya kalian, dari antum. Itu namanya dalam kaidah bahasa Arab sebagai dhamir muttasil, kata ganti yang nyambung. Alaikum, alaikum, ala sama antum kalau dipisah. Ya, antum artinya apa antum? Antum sih gitu ya. Antum artinya kalian. Maka tidak ada makna ketika kita hanya mengucapkan kum. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Syukron Kak Yogi. al-afu ya bunaya. Kak Yogi masih bisa bertanya. Masih, Kak Yogi ingin menjawab pertanyaan yang dari chat itu. Bisa dilanjutkan sayang? Selanjutnya ada di kolom chat Kak Yogi. Betul. Kak Yogi, Ishak mau tanya, gimana kalau ada yang lewat ketika kita sholat untuk ucapkan salam? Gimana kalau ada yang lewat ketika kita sholat untuk ucapkan salam? Nah, kalau kita yang sholat, tentu kita tidak mengucapkan salam. Kita yang sedang sholat, kita nggak ngucapin salam, walaupun ada orang lewat. Paham nggak adik-adik? Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, ada orang lewat. Assalamualaikum. Sholat lagi. Enggak, ya. Paham? Tapi kalau ada orang, Assalamualaikum. Gitu. Cukup memberikan apa tadi? Isyarat. Ya. Jadi kalau kita yang sedang sholat, kita nggak boleh untuk mengucapkan salamnya. Gitu sayang. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukron Kak Yogi. Nah, Yusuf, Kak Yogi ingin membacakan satu pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi, kenapa orang Yahudi dan Nasrani dikatakan ahli kitab? Oh iya, ini yang belum teman-teman dapat penjelasannya ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu kenapa dinamakan ahli kitab? Karena Allah telah mengutus para nabi-nabi untuk membawa kitab suci kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil oleh Nabi Isa. Dan mereka maka disebut sebagai ahlul kitab. Allah berfirman, innallazina kafaru min ahlil kitab. Ya, ahlil kitab itu yang mereka yang berpegang pada Taurat ataupun berpegang pada Al-Injil. Ya, itu tadi penjelasan dari yang namanya ahli Alkitab. Dan tadi kita sudah singgung bahwasanya kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Nah, baik, ada satu pertanyaan lagi. Yusuf bisa bacakan Suf yang pertanyaan dari Aiza dan Lana dari Cilegon sayang. Di kolom chat. Sahih, di kolom chat. Kamu nggak sayang? Mana cari dulu. Masih di atas, bagian atas. Aiza Lana dari Cilegon. Kak, assalamualaikum. Belum ketemu. Belum ketemu. Apa mungkin ini chatnya datang ke Kak Yogi langsung ya? Iya kayaknya. Montas. Kak Yogi bacakan. Kak, assalamualaikum. Ana Iza Lana dari Cilegon. Mau tanya, kalau kita ucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, namun kita tidak tahu kalau dia bukan orang Islam atau orang Islam, bagaimana caranya Kak? Jazakallah khair. Nah, hendaknya kita meyakini dulu bahwasanya orang tersebut adalah orang Islam. Itu pertama. Ya. Kan Indonesia rata-rata dan agama yang mayoritas paling besar adalah agama Islam. Sangat jarang orang yang tidak beragama Islam kecuali pada daerah-daerah tertentu. Kalau kayak Kak Yogi misalkan di sekitar Tangerang, ya di sekitar Tangerang sini, Kak Yogi yakin banyak orang
lam. Maka ketika Kak Yogi beli sesuatu atau Kak Yogi baru pertama ketemu, Assalamualaikum, saya mau beli ini dong. Assalamualaikum, saya mau beli ini dong. Oh, ternyata suatu ketika kita tahu kalau dia bukan orang Islam, ya maka ketika itu kita tidak lagi mengucapkan salam kepada mereka. Jadi pada asalnya kita menganggap orang itu banyak orang Islam di atas ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita udah tahu nih, oh abang yang itu tuh orang Kristen, oh abang yang itu tuh agamanya Buddha misalkan, maka kita tidak mengucapkan salam lagi kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami berikan. Insya Allah adab tentang salam masih kita pelajari satu kali lagi di 2 pekan ke depan biiznillah ta'ala dengan poin-poin yang terbaru sebagai pelengkap dalam pelajaran adab-adab tentang mengucapkan salam. Ini yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena sekali lagi kita selalu berharap pahala yang banyak dari Allah Azza wa Jalla sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Barakallahu fikum jami'an. Acaranya Kak Yogi kembalikan kepada teman-teman Kak Yogi. Tafadhol Yusuf, Mikan, dan teman-teman. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, semua pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab Kak Yogi. Alhamdulillah, syukran Kak Yogi. Al-afu, barakallahu fikum. Silakan Mikan untuk melanjutkan acaranya. Jazakallahu khairan Kak Yusuf Qayyim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Telah banyak ilmu yang kita dapat hari ini tentang adab-adab salam. Kita amalkan ya teman-teman. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Kak Yogi. Wa fiik barakallahu fikan. Atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Kak Yogi dan guru-guru Kak Yogi serta kita semua. Amin, amin. Jazakumullahu khairan kepada Kak Fakih, Kak Ahmad, dan Kak Fatan serta Khadijah Kids Akhwat yang telah membantu kelancaran kajian ini. Juga kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kajian ini. Tak lupa sampaikan terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah mendukung kita mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan orang tua kita. Amin. Kami dari panitia kajian MT Khadijah dan Khadijah Kids memohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa teman-teman cek catatannya ke Instagram Kak Yogi dan MT Khadijah ya. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Insya Allah pekan depan di minggu ketiga. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ma'assalamah.